Jadi saya pada kesempatan ini hanya mohon kepada polisi, kepada Kapolri untuk berani mempertahankan dan menjaga nama baik kepolisian. Jangan institusi kepolisian dipertaruhkan untuk cerita-cerita drama yang memuakkan. 1, 2 orang atau 10 orang yang terlibat menurut saya perlu diamputasi agar institusi Polri bersih dari skandal-skandal yang menurut saya tidak perlu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam 1 minggu terakhir ini saya atau kami dari Kanal Anak Bangsa mendapatkan banyak masukan, banyak permintaan, banyak juga harapan untuk membahas kasus tertembaknya Brigadir J di rumah singgah Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Itu terjadi tanggal 8 Juli 2022. Jujur saya menahan diri untuk tidak ikut berkomentar karena ceritanya berkembang kemana-mana dan menjadi liar kemana-mana. Concern saya cuma satu, saya ingin menegakkan marwah kewibawaan dan menjaga institusi kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua, karena spekulasi pemberitaannya sudah sangat liar gitu, saya harus menjaga psikologi dari anak-anak dari Bapak Verdi Sambo dan Ibu Putri Verdi Sambo. Sahabat Indonesia, itu concern saya, sehingga saya menahan diri untuk tidak berkomentar. Nah, sekarang Irjen Verdi Sambo sudah dinonaktifkan untuk memudahkan penyelidikan. Sebetulnya jujur saya agak heran dengan kasus ini. Kasus ini memang bermuasal dari keteledoran dari Polri sendiri, mohon maaf saya harus katakan, dalam membangun skenario menyampaikan kepada publik. Kejadiannya tanggal 8 Juli baru diumumkan ke publik tanggal 11 sore. Ini juga memancing keanehan. Nah, pada saat masih hanya sekedar tembak-menembak antara J dan E, itu menurut saya sudah selesai dan mungkin ada cerita di antara mereka berdua, tapi masalah itu semakin liar berkobar kemana-mana manakala ada laporan pelecehan seksual yang dilakukan oleh J kepada istri Kadif Propam. Nah, jujur saya bingung ini. Dengan pemberitaan yang sangat liar seperti sekarang ini, pelajaran apa yang harus kita petik dari kejadian ini untuk bangsa Indonesia? Tidak ada. Yang ada justru akan menjadi serangan atau memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang kita banggakan dan kita cintai bersama. Yang kedua, akan berpengaruh pada psikologi anak-anak dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Ibu Putri dan Pak Verdi Sambo. Jujur saya tidak terlalu tertarik dengan isu-isu perselingkuhan yang digembar-gemborkan oleh cerita-cerita seru. Dan inilah khas Indonesia, penuh dengan drama dan penuh dengan teori-teori konspirasi yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Sebetulnya polisi bisa mengantisipasi hal ini kalau polisi
proper menangani dengan baik dari awal. Banyak keanehan masalah waktu informasi ke publik, jenis senjata, terus macam-macam cerita yang seolah-olah memperkosa akal sehat publik. Karena publik merasa akal sehatnya diperkosa, maka sebetulnya tidak aneh muncul yang namanya netizen jurnalisme. Masyarakat membuat cerita versi mereka sendiri. Dan Indonesia senang sekali dengan gaya sinetron atau gaya drakor, drama Korea. Jadi ceritanya dibangun luar biasa. Jujur, membuat saya muak itu adalah ceritanya perselingkuhan. Bagi saya ini tidak mendidik sama sekali. Saya dari awal tidak berkehendak masuk pada wilayah pribadi seseorang. Saya tidak mau menguliti seseorang pada saat berita itu belum benar. Saya tidak ingin mematikan logika saya untuk mencerna sesuatu yang menurut saya sangat menjijikkan. Sahabat Indonesia, yang terjadi sekarang ini di awal itu adalah penghakiman terhadap korban. Korban sudah meninggal, kemudian tuduhan baru sebagai seorang pelaku pelecehan. Tapi skenario yang dibangun sangat kedodoran, sehingga sekarang mendapatkan serangan balik dari pihak keluarga, dan ini berkembang liar kemana-mana. Jadi saya pada kesempatan ini hanya mohon kepada polisi, kepada Kapolri untuk berani mempertahankan dan menjaga nama baik kepolisian. Jangan institusi kepolisian dipertaruhkan untuk cerita-cerita drama yang memuakkan. 1, 2 orang atau 10 orang yang terlibat menurut saya perlu diamputasi agar institusi Polri bersih dari skandal-skandal yang menurut saya tidak perlu. Nah, skandal seperti apa ini saya tidak berani menyimpulkan karena ini kan masih cerita dari netizen jurnalisme. Tapi apapun terjadi, sahabat Indonesia, no perfect crime, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah-celah untuk diserang, dan sekarang eranya adalah keterbukaan. Pada saat masyarakat bisa mencerna dan berani menyuarakan pendapat, apalagi diwadahi dan difasilitasi dengan bebasnya media sosial, jadi klop sudah. Jadi sekali lagi saya katakan, Satgas yang dibentuk oleh Kapolri, yang dipimpin oleh Wakapolri harus hati-hati membangun kesimpulan. Intinya jangan pernah mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Karena kalau bangunan kesimpulan yang diambil ini jauh dari logika publik, akal sehat publik akan melawan. Ini yang terjadi selama ini. Ini bukan era Orde Baru, era otoriter sehingga semua bisa disetting sedemikian rupa. Seperti dulu tentang pembunuhan Dice, ingat Pragawati Dice zaman dulu. Itu bisa disetting oleh penguasa dan dibungkap dan tidak terbukti sampai sekarang. Sekarang tidak bisa lagi. Karena apa? Bangunan skenario yang dibuat sangat bodoh dan kedodoran. Sehingga banyak sekali celah-celah yang bisa diserang oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apapun keputusan dari Satgas harus hati-hati. Jangan melecehkan atau memperkosa akal sehat masyarakat. Manakala masyarakat merasa bahwa bangunan kesimpulan yang dibuat oleh Satgas yang dibentuk Kapolri ini jauh dari logika dan akal sehat, masyarakat akan melawan. Dan ini pertaruhannya adalah institusi Polri. Jadi saya mengapresiasi langkah Kapolri untuk membentuk Satgas,
dan baru-baru ini menonaktifkan Kadif Propam, ini adalah langkah yang menurut saya sangat berani dan menunjukkan itikat baik dari Kapolri. Tapi bagi saya itu belum cukup, karena spekulasi yang terbentuk di masyarakat melalui WA, melalui media sosial yang lain itu begitu liar terkait hubungan pribadi istri dari Kadif Humas Ferdy Sambo dengan Brigadir J, mungkin juga mengarah juga pada hubungan pribadi Ferdy Sambo dengan yang lain. Jujur memuakkan gitu. Dan saya mohon juga kepada masyarakat, jangan serta-merta menyebarluaskan cerita-cerita yang belum tentu benar adanya. Apalagi menyangkut masalah harkat dan martabat seseorang. Karena yang dibangun selama ini adalah spekulasi. Tolong, sekali lagi saya mohon tolong dipertimbangkan suasana psikologi dari anak-anak yang bersangkutan. Mereka masih punya anak remaja, ada yang masih kuliah, masih sekolah. Tolong pertimbangkan benar. Kalau itu terjadi pada anak-anak kita, apa yang terjadi? Mereka tidak bersalah apapun. Mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi dengan spekulasi liar yang sekarang beredar kemana-mana, itu berdampak serius pada psikologi anak-anak yang bersangkutan. Jadi mari kita membangun opini yang baik, membuat perspektif yang solutif, tidak asal membangun solutif sesuai dengan kehendak kita, yang pada dasarnya banyak yang suka dengan drama, sinetron, konspirasi-konspirasi murahan gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tunggu saja apa hasilnya dari pengusutan yang dilakukan oleh Satgas Polri dan gerakan atau perjuangan yang sedang dilakukan oleh penasihat hukum dari Brigadir J. Belum tentu apa yang dikatakan oleh penasihat hukum keluarga Brigadir J itu benar, tapi juga belum tentu salah. Belum tentu juga versi kepolisian ini benar, tapi juga belum tentu salah. Kita tidak pernah tahu. Makanya kita serahkan pada pihak-pihak yang berwenang, dan saya yakin di situ sudah ada Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, ada Pak Benny Mamoto menjadi tim Satgas yang ditugaskan oleh Kompolnas, dan saya yakin Pak Benny Mamoto tidak bermain-main mempertaruhkan integritas institusi Kompolnas. Kita juga tidak perlu khawatir, ada Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, juga sedang menelisik kasus ini secara mandiri. Jadi saran saya hanya memberikan saran dan himbauan kepada kita semua, mari kita tidak membangun opini liar yang akan merusak kepercayaan publik kepada kepolisian. Karena kasus-kasus lain yang ditangani oleh kepolisian sekarang juga banyak, termasuk kasus intoleransi, kasus radikalisme, dan kejahatan-kejahatan yang lain, termasuk kejahatan seksual. Jangan kredibilitas institusi Polri kita rusak secara tidak sengaja hanya gara-gara kasus Brigadir J dan Brigadir E. Dan yang lebih penting lagi, mari kita jaga psikologi anak-anak dari yang bersangkutan. Jangan sampai masa depan anak-anak itu kita rusak secara tidak sengaja karena membangun kasus yang dihadapi oleh orang tuanya. Ini tidak fair, dan saya akan melawan, membela psikologi anak-anak. Saya ingin melindungi anak-anak itu. Jadi sekali lagi tolong jangan
beropini yang kita tidak tahu. Saya tidak berani beropini apa-apa terhadap kasus ini karena saya tidak tahu. Masukan saya banyak sekali, tapi hanya masukan, perspektif, dan opini dari orang-orang yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kali ini percaya dengan Satgas yang dibentuk Kapolri, saya percaya dengan integritas Kompolnas, saya percaya dengan integritas Komnas HAM, dan saya percaya dengan integritas penasihat hukum keluarga Brigadir J. Untuk itu mari kita redakan, kita biarkanlah itu berjalan dengan baik, kita tidak usah ikut arus pemberitaan yang belum tentu benar. Versi-versi, spekulasi-spekulasi mohon menurut saya tidak perlu dikembangkan, karena belum tentu ini murni interest terhadap kasus itu. Mungkin saja ada kesempatan dari kelompok tertentu untuk menghancurkan Polri atau mungkin menghancurkan individu tertentu. Ini yang saya jaga. Baik, sahabat Indonesia, ini opini saya. Agak artifisial, saya tidak mau masuk pada wilayah kasusnya karena saya tidak mengerti yang terjadi sesungguhnya, dan saya yakin para netizen, masyarakat juga sama dengan saya, tidak mengerti kasus yang sebenarnya. Mereka dan kita hanya membangun persepsi sendiri dari masukan-masukan yang kita terima, bahkan dari sakwasangka yang kita bangun sendiri. Itu yang terjadi. Baik, saya kira itu ingin saya sampaikan. Sekali lagi, Kapolri, saya titip institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada masyarakat, tolong mari kita jaga psikologi anak-anak dari keluarga Verdi Sambo. Jangan sampai sekali lagi anak-anak kita korbankan untuk sesuatu yang tidak seharusnya mereka terima. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini singkat saya terkait dengan peristiwa yang menimpa keluarga Verdi Sambo dan terkait dengan pembunuhan atau tembak-menembak antara saudara E dan saudara J. Saya tidak mau masuk pada wilayah intinya karena biar semua terkuak, karena saya percaya dengan beberapa instansi yang sedang menangani hal ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan kepada Polri, hati-hati membangun narasi publik, jangan sampai narasi atau pernyataan yang dibangun oleh siapapun termasuk Humas Polri itu melecehkan akal sehat masyarakat. Karena yang terjadi, masyarakat akan mencari kebenaran menurut versi mereka sendiri. Dan menurut saya kalau ini terjadi, berbahaya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Budaya Nusantara, saya Rudi SK.